321 sudah tidak bernapas lagi. Ricky mau kembali ke kamar dan memikirkan lagi apa yang dikatakan Gracia Mo dalam benaknya. Tidak ada celah, itu masuk akal, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Ricky Mo merasa bahwa dia masih perlu bertemu dengan Chrissy. Chrissy dan Gracia Mo adalah pasangan suami istri muda, tetapi perasaan mereka beberapa tahun terakhir ini perlahan-lahan memburuk. Dalam ingatannya, Chrissy adalah orang yang lembut dan teliti, dia memiliki keromantisan unik seorang seniman, ia dulunya terkenal, tetapi karena ingin menemani Gracia Mo, ia tidak terlalu mempedulikan karirnya. Sebaliknya, beberapa tahun terakhir ini, dia sibuk pergi ke sana-sini untuk mengadakan pameran seni, dia berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan bahkan sudah tidak kembali ke keluarga Mo untuk merayakan tahun baru Imlek. Ricky Mo mengambil keputusan dan pergi ke lantai bawah untuk mencari seorang pelayan dan meminta nomor telepon Chrissy. Ketika dia tinggal di rumah Gracia Mo sebelumnya, hubungannya dengan Chrissy bisa dianggap cukup baik, tetapi kemudian dia kembali ke kota J, mereka berdua perlahan-lahan jarang berhubungan, dan sekarang mereka tidak pernah berkontak lagi. Dia memutar nomor telepon Chrissy. Telepon berdering beberapa kali kemudian terhubung. Halo, suara Chrissy sangat lembut, dan dalam hal ini Peter Si mirip dengannya. Ricky Mo berkata dengan lembut, "Paman, ini aku." Nada bicara Chrissy sedikit terkejut, "Ricky." "Iya, ini aku, Paman sekarang di mana, jika ada waktu bisakah kita mengobrol?" Ingatan Ricky Mo tentang Chrissy masih bertahan pada beberapa tahun yang lalu, tetapi dia tahu Chrissy tidak akan menolak permintaannya. Chrissy terdiam sesaat kemudian berkata, "Tentu saja, tetapi aku tidak kembali ke kota J. Aku di kota M, di rumahmu." Sisi telepon sana kembali terdiam. Ricky Mo juga tidak mendesak Chrissy, dia hanya diam-diam menunggu jawabannya. "Oke, pameran seniku berakhir di sore ini, dan aku akan pulang ke rumah pada malam hari, tetapi kamu jangan beritahu bibimu tentang hal ini." "Aku mengerti. Chrissy akan kembali nanti malam, dan waktunya kebetulan pas." Setelah menutup telepon, Ricky Mo menutup matanya dengan ringan, dia mengingat kalimat Chrissy dalam benaknya, "Jangan beritahu bibimu." Setelah kalimat ini dianalisis dengan cermat, maknanya benar-benar sangat banyak. Jika tidak memberitahu Gracia Mo, Chrissy bersedia mengobrol dengan Ricky Mo. Tetapi Ricky Mo tidak pernah mengatakan tentang apa yang ingin dia katakan. Sangat jelas, Chrissy tahu apa yang ingin dikatakan Ricky Mo kepadanya. Ini adalah telepati antara orang pintar. Di sore hari, Ricky Mo dan Chrissy melakukan panggilan telepon dan janjian bertemu di sebuah kafeteria di kota. Ketika Ricky Mo tiba, itu tepat pukul 6. Dia memesan secangkir kopi, dan memilih lokasi di dekat jendela yang kebetulan bisa melihat tempat parkir di depan pintu, dia menunggu kedatangan Chrissy. Setelah menunggu hampir setengah jam, dia tiba-tiba mendengar beberapa teriakan. Itu disertai dengan suara langkah kaki yang ribut dan suara seruan. "Ya Tuhan, ada kecelakaan mobil. Bagaimana dengan orangnya? Cepat panggil ambulan." Ricky Mo sedikit mengernyit, awalnya dia tidak terlalu mempedulikannya. Tiba-tiba, dia seolah-olah teringat sesuatu, dia langsung berdiri dan berjalan keluar. Dia masuk ke kerumunan dan berjalan ke depan pria yang ditabrak mobil. Orang yang ditabrak mobil adalah seorang pria parubaya, kemeja putihnya berlumuran darah, hanya kerah bajunya yang masih tetap putih bersih, seluruh wajahnya sedikit tidak bisa dikenali. Ricky Mo berjongkok, mengulurkan tangan untuk menghapus darah di wajahnya, sehingga dia bisa melihat dengan jelas wajah orang itu. Pria ini adalah Chrissy. Gerakan Ricky Mo langsung berhenti di sana seketika dan berteriak, "Paman! Chrissy!" Pria yang terbaring di bawah sedikit menggerakkan jarinya, kemudian tidak ada suara lagi. Seseorang yang di samping mengeluarkan dompet Chrissy dan berkata sambil melihat ke KTP di dompetnya, "Pria ini bernama Chrissy. Oh Tuhan, dia adalah pelukis itu. Putriku selalu ingin melihat pameran lukisannya." Pada saat ini, polisi telah datang. Semua orang menjauh sedikit, beri jalan. Polisi mengusir semua orang yang mengelilinginya, kemudian berjalan mendekat dan memanggil Ricky Mo, "Tuan, tolong bangun, jangan di sini dan mengganggu kami melakukan tugas." Ricky Mo berdiri dengan wajah dingin dan melangkah mundur tanpa ekspresi. Dia memperhatikan polisi mengulurkan tangan dan merasakan napas Chrissy, lalu dia berkata kepada polisi di samping, "Sudah tidak bernapas lagi." Ricky Mo pergi ke kantor polisi bersama mereka, dan polisi memberitahu Gracia Mo. Ketika Gracia Mo datang,
dia terlihat sangat sedih. Mana Chris? Di mana Chris? Polisi melangkah maju untuk menghentikan Gracia Mo. Nyonya Gracia, kami turut berduka. Gracia Mo melihat Ricky Mo dan dia langsung berjalan ke arahnya. Ricky, apa yang terjadi pada pamanmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ricky Mo mendongak dan menatap wanita yang menangis hingga matanya merah dan bengkak. Dia berkata, aku akan menemanimu untuk melihatnya. Ketika Gracia Mo melihat mayat Chris Si, ia langsung pingsan. Ricky Mo berdiri sendirian di depan mayat Chris Si, dia merasa sangat sedih. Bahkan jika Chris Si bukan ayah kandung Peter Si, tetapi dia adalah ayah kandung Charles Mo. Charles Mo dan Chris Si memiliki hubungan yang sangat baik. Masalah Chris Si masih dalam penyelidikan, apakah kecelakaan itu perbuatan orang atau memang hanya kejadian tidak disengaja, itu sementara masih belum bisa ditentukan. Sepanjang proses, Ricky Mo bekerja sama dengan polisi untuk menangani masalah ini. Pada saat semuanya selesai, waktu sudah tengah malam. Di kota J itu masih siang hari. Ricky Mo duduk di dekat taman bunga di luar kantor polisi dan menelpon Amanda Mu. Telepon berdering 2 kali lalu diangkat oleh Amanda Mu. Suara lembut Amanda Mu datang dari telepon. Ricky Mo. Aku sudah bertanya padanya tentang masalah Peter Si. Apa yang dia katakan? Ricky Mo mengulangi perkataan Gracia Mo kepada Amanda Mu. Amanda Mu terdiam sesaat. Kemudian dia bertanya padanya, apakah kamu pikir masalahnya seperti itu? Dapat dilihat bahwa Amanda Mu tidak terlalu percaya pada pernyataan itu. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki kebenaran masalah ini. Ricky Mo berkata dengan suara serak, paman meninggal karena kecelakaan mobil. Amanda Mu berpikir sejenak kemudian merespons, paman Ricky Mo adalah ayah Charles Mo. Amanda Mu bertanya, apakah kamu sudah memberitahu Charles? Sudah ada yang memberitahunya. Suara Ricky Mo menunjukkan sedikit kelelahan. Kota M sekarang sudah tengah malam, kamu harus memperhatikan kesehatanmu, beristirahatlah jika ada waktu. Jarak mereka jauh, dia hanya bisa berpesan kepadanya. Begitu Amanda Mu baru saja menutup teleponnya, dia menerima panggilan telepon dari Donnie. Donnie mengatakan kepadanya tentang berita Chris Si meninggal dalam kecelakaan mobil. Donnie mengetahui itu dari anak buah Herman Mo. Amanda Mu tidak tahu bahwa Chris Si mengalami kecelakaan mobil ketika dia pergi ke tempat janjiannya dengan Ricky Mo, jadi sampai sekarang dia hanya mengira itu hanya kecelakaan mobil saja. Pada akhirnya, Amanda Mu berkata, Donnie, kamu dan yang lainnya pergi ke kota M, ayah Ricky Mo juga seharusnya akan pergi ke kota M dengan Charles, aku tidak masalah di kota J sendirian, Ricky Mo yang berada di luar negeri sendirian malah agak sedikit susah. Sebenarnya, waktu itu Donnie juga ingin pergi ke kota M dengan Ricky Mo, sekarang ketika dia mendengar Amanda Mu berkata begitu, dia juga tidak mengkhawatirkan apa-apa lagi, dia terbang ke kota M dengan Herman Mo serta yang lainnya pada hari itu juga. 322 bangkit dan terjatuh bersama. Karena Chris Si adalah pelukis terkenal, masalah kecelakaannya memiliki pengaruh masyarakat tertentu, sehingga pihak kepolisian segera mengeluarkan surat pemberitahuan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan mobil itu pada akhirnya didefinisikan sebagai sebuah kecelakaan. Setelah surat pemberitahuan kecelakaan lalu lintas dikeluarkan, ia mulai menangani pemakaman Chris Si. Setelah Herman Mo dan rombongannya datang ke kota M, masalah Chris Si tidak perlu ditangani oleh Ricky Mo lagi. Dia akhirnya bisa beristirahat. Sebelum acara pemakaman dimulai, ketika Donnie kembali dari luar, dia langsung menuju ke kamar Ricky Mo. Ricky Mo mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam duduk di sofa dengan ekspresi termenung. Ketika Donnie berjalan mendekatinya, dia memanggilnya dengan hormat, Tuan Muda. Ricky Mo tidak menatapnya, dia hanya bertanya, bagaimana hasil penyelidikannya. Donnie berkata, apa yang aku temukan sama dengan hasil yang diberikan oleh pihak kepolisian, itu memang hanya terlihat seperti kecelakaan lalu lintas. Bahkan Joanna Mo dapat dibawa pergi tanpa diketahui oleh siapapun, Ricky Mo tentu saja memiliki alasan untuk mencurigai bahwa kecelakaan Chris Si bukanlah kecelakaan tidak disengaja. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan di luar pintu. Kemudian terdengar suara pelayan, Tuan Muda Ricky, sekarang kita sudah mau berangkat ke rumah duka. Ketika Ricky Mo mendengar itu, dia berdiri dari sofa, merapikan baju hitamnya, dan berkata kepada Donnie, ayo pergi. Ketika tiba di rumah duka, semua keluarga Si telah tiba. Peter Si menemani Gracia Mo untuk menyambut orang-orang yang datang untuk berbelasungkawa.
Hanya dalam 1 minggu, Gracia Mo sudah terlihat sangat kurus, bahkan riasan wajahnya yang tebal tidak dapat menyembunyikan penampilannya yang sudah menua karena usia, ia tampak sangat kurus dan kuyu. Ricky Mo sedikit mengangguk dan berkata dengan suara berat, turut berduka. Gracia Mo tidak berbicara, dia hanya mengangguk, dia yang begitu terlihat sedikit lebih frustasi. Ricky Mo mengerutkan kening, menatapnya sejenak, lalu berjalan masuk. Ketika dia masuk ke dalam, dia melihat Charles Mo berlutut di bawah. Meskipun Charles Mo beberapa tahun terakhir ini tidak tinggal bersamanya, tetapi mereka memiliki hubungan darah. Dia tahun ini sudah berusia 15 tahun, dia tahu apa arti kematian. Dia kehilangan ayahnya untuk selamanya. Ricky Mo berjalan ke sebelahnya dan berjongkok, dia memberikan tisu untuknya. Charles Mo mengangkat kepalanya, matanya merah dan bengkak, hidungnya juga memerah, dia memanggilnya dengan suara serak, kakak sepupu. Hanya satu panggilannya saja, air mata Charles Mo langsung mengalir keluar. Meskipun dia menutup mulutnya dengan keras kepala, tetapi suara isakan di tenggorokannya juga masih bisa terdengar. Ricky Mo menjawabnya, dia menyelipkan tisu ke tangannya. Ada banyak hal dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dikuasai, itu juga tidak berdaya. Perkataan menghibur, sebagian besar hanyalah sesuatu yang tidak berguna dan tak berdaya. Charles Mo meremas tisu yang diberikan oleh Ricky Mo dengan erat di tangannya, dia menundukkan kepalanya dengan rendah, dan tidak memberi Ricky Mo melihat wajahnya, tetapi Ricky Mo masih bisa melihat air matanya yang terus-menerus terjatuh ke bawah. Ricky Mo hanya menepuk-nepuk punggungnya, kemudian dia berdiri. Setelah acara pemakaman krisis selesai, Ricky Mo dan rombongannya kembali ke kota J. Siang hari sebelum keberangkatan, semua orang duduk di ruang tamu untuk makan siang. Peter Si tiba-tiba berkata, Bu, ayo kembali ke kota J bersama kami. Ketika yang lainnya mendengar perkataannya, mereka menoleh untuk melihat Gracia Mo. Hanya Ricky Mo yang menundukkan kepalanya untuk memakan makanannya seolah-olah dia tidak mendengarnya, seolah-olah dia tidak mempedulikan apapun yang terjadi di meja makan ini. Gracia Mo terdiam sejenak, dia tidak segera memberikan jawaban. Herman Mo juga berkata, iya, Chris sudah meninggal, Peter dan Charles juga di kota J, kamu di sini sendirian dan tidak memiliki siapapun, mengapa tidak kembali ke kota J bersama kami? Semua orang sedang menunggu jawaban Gracia Mo. Gracia Mo meletakkan garpu di tangannya dan berkata dengan lembut, tidak perlu, aku sudah terbiasa tinggal di kota M, aku akan tetap tinggal di sini. Begitu dia selesai mengatakannya, Charles Mo meletakkan cangkir di tangannya dengan keras di atas meja makan dan mengeluarkan suara, bang. Pada saat ini, bahkan Ricky Mo juga tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke Charles Mo. Penampilan Charles Mo akhir-akhir ini juga sangat buruk, wajah kecilnya yang tampan juga terlihat kuyu. Dia menatap Gracia Mo dengan sedikit dingin, terserah padamu, bagaimanapun kamu tidak peduli pada kami. Herman Mo merespons terlebih dahulu dan memarahinya dengan suara kecil, Charles. Charles Mo bahkan tidak melihat ke Herman Mo, dia bangkit dan berlari keluar dari ruang makan. Bu, jangan menaruh perkataannya ke dalam hatimu, Charles masih kecil, aku akan pergi untuk melihatnya dulu. Setelah Peter Si berkata di telinga Gracia Mo dengan tujuan menghiburnya, dia segera bangkit dan mengejar Charles Mo. Gracia Mo tertegun beberapa detik, lalu dia berdiri, aku sudah kenyang, kalian makanlah perlahan. Seperti adegan pertengkaran, mereka bertiga meninggalkan meja makan satu demi satu, mereka meninggalkan Herman Mo dan Ricky Mo yang duduk berhadapan di meja makan. Apa yang terjadi tadi tidak mempengaruhi Ricky Mo, dia masih tetap makan dengan perlahan. Melihat ini, Herman Mo mengerutkan kening dengan tidak puas dan menatapnya, Ricky, kamu dan Charles memiliki hubungan yang baik, nanti kamu bujuklah dia. Ricky Mo tidak menyetujuinya atau menolaknya, dia hanya berkata, Peter Si adalah kakak kandungnya. Perkataan, kakak kandung, ditekankan oleh Ricky Mo dengan berat. Ketika Herman Mo mendengar itu, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia menatap Ricky Mo selama beberapa detik kemudian berkata, kamu sudah tahu semuanya. Ricky Mo tidak berbicara. Kemudian, Herman Mo memukul meja makan dan berkata dengan marah, Ricky Mo, aku sedang bertanya padamu. Ricky Mo menunduk, mencibir dan berkata, aku tahu atau tidak apakah itu penting. Kamu telah merahasiakannya kepada ibuku seumur hidupmu, hal ini bahkan kakek juga terakhir baru mengetahuinya bukan? Kamu benar-benar hebat. Herman Mo berkata dengan kesal, itu hanya sebuah kecelakaan.
Kasus penculikan waktu itu adalah kecelakaan, kejadian kakek adalah kecelakaan, Peter Si yang seorang anak haram adalah kecelakaan, kecelakaan mobil paman juga kecelakaan. Ricky Mo berhenti sejenak dan berkata dengan nada bicara menyinggungnya, selama hidupmu kamu dipenuhi dengan kecelakaan, kamu ini benar-benar loser. Herman Mo hampir kehilangan akal sehat karena kesal, dia menunjuknya dan berteriak dengan keras, Ricky Mo, apakah kamu pikir aku tidak berani menarikmu turun dari posisi CEO perusahaanmu? Dibandingkan dengan kemarahan Herman Mo, Ricky Mo jelas terlihat sangat tenang. Dia berkata dengan santai, kalau begitu, kamu bisa mencobanya, apakah kamu yang lebih cepat menarikku turun dari posisi CEO perusahaanmu, atau aku yang akan lebih cepat membuat perusahaanmu bangkrut? Herman Mo bersedia menyerahkan perusahaanmu kepada Ricky Mo begitu awal, alasan utamanya adalah karena Ricky Mo memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam melakukan bisnis. Ketika perusahaanmu masih di tangannya, itu sudah banyak masalah, hanya diserahkan kepada Ricky Mo perusahaanmu baru bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ricky Mo akan memiliki ide seperti itu. Dia menatap Ricky Mo dengan tidak mempercayainya, apa manfaat yang kamu dapatkan jika kamu membangkrutkan perusahaanmu? Kamu jangan lupa bahwa kamu juga bermarga Mo. Kamu dan kami, serta perusahaanmu adalah satu, kita akan bangkit dan terjatuh bersama. 323 terlalu mementingkan perasaan. Ricky Mo membiarkan Herman Mo marah hingga mau meledak, dia masih terlihat sangat tenang, tetapi sekarang aku tidak merasakan manfaat yang perusahaan Mo berikan padaku. Herman Mo mendengus dingin, semua kekayaan dan reputasimu, yang mana yang bukan diberikan oleh keluargamu. Aku juga boleh tidak memiliki itu, bahkan jika tidak ada keluargamu, aku masih tetap Ricky Mo, dan kamu. Tanpa keluargamu, siapa kamu? Perkataan Ricky Mo terlalu belak-belakan, dia seolah-olah benar-benar ingin bermusuhan dengan Herman Mo. Apakah kamu benar-benar berpikir sayapmu sudah keras? Setelah Herman Mo mengatakannya, dia mencibir, kamu bisa mencoba untuk menjatuhkan perusahaanmu. Suasana di ruang makan tiba-tiba menjadi mengerikan. Mereka berdua saling bertatapan, setelah beberapa waktu, Ricky Mo mengeluarkan kalimat dari celah giginya, di mana putriku? Bagaimana aku tahu di mana putrimu? Bukankah dia disembunyikan olehmu? Ada senyuman di wajah Herman Mo, namun senyumannya itu tidak benar-benar ditunjukkannya. Tangan Ricky Mo yang di bawah meja menggepal erat, terlihat keganasan di wajahnya. Dalam ingatan Herman Mo, ketika Ricky Mo masih kecil sebenarnya dia cukup menyukainya, tetapi setelah ibunya meninggal, mereka berdua semakin lama semakin asing. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ini, aura Ricky Mo menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dia jelas-jelas merupakan putra kandungnya, tetapi dia lebih sering begitu sangat tidak terduga sehingga membuatnya tidak bisa memahaminya. Karena inilah, Herman Mo kadang-kadang memiliki rasa takut terhadap Ricky Mo. Tetapi Ricky Mo memiliki kelemahan fatal, yaitu terlalu mementingkan perasaan. Selama dia memegang kelemahan Ricky Mo ini, itu sudah cukup baginya untuk mengendalikan Ricky Mo. Ketika Herman Mo memikirkan hal ini, ekspresi di wajahnya menjadi banyak arti, cucu perempuanku pasti sangat lucu, jika ada waktu, ingatlah untuk membawanya kembali ke rumah lama untuk menunjukkan kepadaku. Bagaimanapun, dia adalah darah daging keluarga Mo, konflik di antara kita tidak ada hubungannya dengannya. Setelah dia selesai mengatakannya, dia menatap Ricky Mo, bangkit lalu pergi. Pelayan yang berdiri di luar ruang makan, ketika melihat Herman Mo keluar, dia memanggilnya dengan hormat Tuan Herman. Pada saat berikutnya, terdengar suara piring pecah dihempaskan ke lantai di ruang makan. Suara itu nyaring dan keras. Pelayan itu berjalan masuk dengan panik, dia melihat Ricky Mo menundukkan kepalanya, dan sedikit membungkuk, tangannya menopang di atas meja makan, dan terlihat aura mengerikan dari tubuhnya. Lantai berantakan, semuanya adalah sisa makanan dan pecahan peralatan makan, dilihat sekilas, dapat diketahui bahwa Ricky Mo menyapu barang-barang itu ke bawah. Pelayan itu melangkah maju dengan berhati-hati, dia tidak berani banyak bertanya, Tuan Muda Ricky, aku akan membersihkan tempat ini sebentar. Ricky Mo mengabaikannya. Pelayan itu bisa melihat bahwa Ricky Mo tidak mempedulikannya, jadi dia memanggil dua pelayan lainnya untuk masuk dan membersihkan ruang makan. Ricky Mo menundukkan kepalanya, matanya penuh dengan haus darah. Perkataan yang tadi dikatakan oleh Herman Mo, meskipun tampaknya ia menyangkal bahwa dia mengirim orang untuk mengambil Joanna Mo, tetapi kalimat terakhirnya jelas bermaksud mengancamnya. Subteks Herman Mo sangat jelas, jika mereka berdua bisa hidup akur, maka Joanna Mo otomatis akan baik-baik saja.
Sebaliknya, bagaimana dia akan memperlakukan Joanna Mo, itu sulit untuk dikatakan. Dia yang terlihat seolah-olah memegang tiket kemenangan merupakan penjelasan terbaik. Joanna Mo dibawa pergi oleh orang yang dikirim oleh Herman Mo, dan tujuannya adalah menggunakan Joanna Mo untuk mengancam Ricky Mo. Meskipun hubungannya dengan Herman Mo sangat dingin, tetapi mereka belum benar-benar bermusuhan. Dia tidak menyangka bahwa Herman Mo sudah berencana sejak awal untuk bertindak pada Joanna Mo. Herman Mo bisa melakukan hal seperti itu membuat Ricky Mo semakin yakin bahwa ada sesuatu hal yang tidak diketahui tentang masalah ibunya waktu itu. Dan masalah kakek Mo, pasti juga ada sesuatu hal yang tidak diketahui. Tetapi semuanya memiliki urutan. Ricky Mo merasa bahwa semua kecelakaan mungkin masih didasarkan pada kasus penculikan waktu itu. Tidak tahu bagaimana Peter Si dan Charles Mo membujuk Gracia Mo. Malam itu, Gracia Mo memutuskan untuk kembali ke kota J bersama mereka keesokan harinya. Namun, Ricky Mo juga tidak tertarik pada alasannya. Dia dan Donnie naik pesawat tengah malam hari itu juga, mereka terbang kembali ke kota J terlebih dahulu. Begitu Ricky Mo tiba di kota J, ia langsung pergi mencari Amanda Mu. Namun, ketika dia pergi ke kediaman Amanda Mu, rumahnya kosong. Amanda Mu tidak ada di rumah, jadi dia terpaksa menelponnya. Begitu telepon terhubung, dia langsung bertanya, "Di mana kamu?" Amanda Mu akhir-akhir ini agak sedikit sibuk, dia sering berada di tempat syuting dan kadang-kadang mengikuti Emmeline King ke tempat syuting lain untuk berjalan-jalan. Ketika Ricky Mo menelponnya, dia dan Emmeline King baru saja kembali dari tempat syuting lain ke tempat syuting, The Lost City. Begitu Amanda Mu mendengarnya mengatakan itu, dia bertanya dengan terkejut, "Kamu sudah kembali?" Sedikit sukacita dalam nada bicaranya tidak luput dari telinga Ricky Mo, kabut di wajahnya sedikit menghilang, wajahnya dipenuhi dengan sedikit senyuman, "Di mana kamu? Aku akan pergi menemuimu." Amanda Mu melihat ke sekeliling sejenak, dia berlari ke sudut untuk menjawab teleponnya, "Aku sedang di tempat syuting, aku akan kembali untuk menemuimu." Ricky Mo adalah orang besar, ada begitu banyak orang di Movie Town, jika Ricky Mo datang itu akan merepotkan. Tetapi Ricky Mo langsung melewatkan usulannya dan langsung membuat keputusan sendiri, "Tunggu aku." "Kamu datang ke sini itu." "Halo." Amanda Mu melihat ponselnya dan menyadari bahwa Ricky Mo telah menutup teleponnya. Di sisi lain, setelah Ricky Mo menutup telepon, dia memerintahkan Donnie pergi ke Movie Town. Donnie berbelok dan mengendarai mobil ke Movie Town. Sesampainya di Movie Town, Ricky Mo menyuruh Donnie untuk pulang dulu. Amanda Mu seharusnya membawa mobil sendiri, nanti dia kembali dengan menaiki mobil Amanda Mu saja. Dia tidak tahu di mana Amanda Mu berada, dia hanya bisa menunggunya di dekat pintu masuk Movie Town. Dia berdiri di bawah pohon dekat trotoar dan mengirim pesan teks kepada Amanda Mu, "Aku sudah sampai di pintu masuk." Begitu Amanda Mu menerima pesan teks darinya, dia berlari keluar. Melihat ini, Emmeline King bertanya padanya, "Amanda, kamu hari ini pergi begitu cepat?" Amanda Mu berlari keluar, sambil menoleh padanya dan berkata, "Aku punya sedikit urusan, aku pulang dulu." "Oke, kalau begitu kamu pergi saja. Sampai jumpa." Setelah Amanda Mu keluar, dia melihat ke sekeliling dan tidak melihat Ricky Mo. Tiba-tiba, seorang pria dengan sweater hijau lengan pendek berjalan ke arahnya. Pria itu memakai topi hitam memuncak di kepalanya, bagian depan topinya sangat rendah sehingga menutupi wajahnya. Pria itu mengenakan celana panjang hitam santai dan tampak sangat kasual. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia juga bisa merasakan aura sengit dari pria itu. Sedikit familiar. Sampai pria itu tiba di depannya, Amanda Mu memelototkan matanya dengan tidak mempercayainya. "Mo. Mo." Dia terkejut hingga tidak bisa memanggil namanya untuk waktu yang lama. Ricky Mo mengangkat topinya, menatapnya dan mengangkat alisnya, nada bicaranya menunjukkan ketidaksukaan, "Aku hanya pergi ke luar negeri selama 7-8 hari, dan kamu sudah menjadi gagap. 324 Kamu sedang meragukan kekuatan fisikku." Amanda Mu mengulurkan tangan dan menepuk dada Ricky Mo dengan tidak puas, "Siapa yang menyuruhmu berpakaian seperti ini? Aku hampir tidak mengenalimu, haha." Berbicara hingga terakhir, Amanda Mu benar-benar tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia tidak pernah melihat Ricky Mo mengenakan pakaian seperti itu. Ricky Mo berkepribadian dingin, biasanya ia terlihat sangat dingin. Amanda Mu selain melihatnya mengenakan piyama dan pakaian rumah, biasanya dia selalu melihatnya mengenakan pakaian formal.
jas, kemeja, dasi, itu semua hampir menjadi standar Ricky Mo. Dalam benaknya, Ricky Mo selalu mengenakan pakaian formal, ia terlihat dingin dan serius. Tiba-tiba dia melihat Ricky Mo mengenakan pakaian kasual seperti itu, dan dengan warna yang begitu aneh, dia benar-benar sedikit tidak menyangkanya. Amanda Mu sudah berusaha menahan tawanya sebisanya, tetapi ketika dia melihat Ricky Mo, dia tidak bisa menahan diri ingin tertawa. Sampai mereka berdua tiba di tempat parkir, Amanda Mu masih tertawa. Ricky Mo terlihat dingin sepanjang jalan. Ketika Amanda Mu masuk ke mobil, dan menutup pintu, dia merentangkan lengannya, menarik Amanda Mu, menekannya ke pelukannya dan menciumnya dengan ganas. Dia memegang bagian belakang kepalanya untuk waktu yang lama, kemudian sedikit melonggarkannya, dan bertanya dengan nada bicara kesal, begitu aku turun dari pesawat aku datang mencarimu, dan begitu kamu melihatku kamu langsung menertawakanku. Hah! Dalam bayangannya, seharusnya adalah adegan di mana ia memeluknya, tetapi akhirnya wanita ini malah mengejeknya sepanjang jalan. Ada banyak bintang di Movie Town, dan ada banyak turis serta berbagai reporter yang mengintai di sini, karena dia khawatir difoto jadi dia berhenti untuk membeli setelan baju dan mengganti pakaian. Dia menginginkan pakaian yang tidak sama seperti biasanya, jadi Donnie memilih pakaian itu untuknya. Dia tahu bahwa Donnie selain dalam urusan pekerjaan dapat diandalkan, dalam urusan lain dia tidak dapat diandalkan. Amanda Mu menahan tawanya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Ricky Mo menunduk, dan menggigit bibirnya dengan sedikit kesal. Dia tidak terlalu mengontrol kekuatannya. Amanda Mu merasakan sedikit sakit dan ia sedikit memberontak. Ricky Mo tidak bermaksud melepaskannya, ia memeluknya lebih erat, ia mengisap, menggigit bibirnya, dan menciumnya semakin dalam. Perasaan Amanda Mu tidak terlalu baik, dia merasa bahwa Ricky Mo menciumnya seperti perampok, terburu-buru dan ganas. Ketika dia melepaskannya, bibirnya merah dan bengkak. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menarik topi memuncaknya ke bawah, dan itu sepenuhnya menutupi seluruh wajahnya. Dia memelototinya, kemudian merangkak kembali ke tempat mengemudi dan mengendarai mobil untuk pulang. Setelah Amanda Mu menyetir, Ricky Mo tidak membuat masalah lagi. Amanda Mu menyetir langsung pulang ke kediamannya. Dia membiarkan Ricky Mo masuk terlebih dahulu, dia mengambil sepasang sandal pria di lemari sepatu, ganti sepatumu sendiri. Dia berbalik dan menutup pintu, pinggangnya kencang, dia merasakan kehangatan dada pria mendekatinya dan menempel di punggungnya. Begitu masuk, dia belum keburu menyalakan AC, ruangan awalnya sudah panas, begitu dipeluk oleh Ricky Mo, Amanda Mu merasa dirinya seperti terbakar. Amanda Mu mencoba melepaskan tangan Ricky Mo dari pinggangnya, tetapi dia tidak berhasil, dia hanya bisa berkata dengan tidak berdaya, Ricky Mo, lepaskan aku dulu, aku ingin menyalakan AC. Ketika Ricky Mo mendengar itu, dia benar-benar melepaskannya, tetapi ketika dia berbalik, dia ditekan lagi oleh Ricky Mo ke pintu. Dia menunduk dan menciumnya lagi. Seolah-olah merasa ketinggian mereka jauh berbeda, dia tidak nyaman karena membungkuk, jadi dia langsung memeluk Amanda Mu dan membuat ketinggian mereka berdua setara. Turunkan aku panas, mana ada orang seperti dia yang melakukan itu begitu kembali ke rumah. Ricky Mo menggigit bibirnya dan berkata dengan tidak jelas, masih belum cukup panas. Amanda Mu memang bukan lawan Ricky Mo, ketika Ricky Mo memaksa ingin melakukan sesuatu, dia hanya bisa taat. Ricky Mo langsung membawanya ke kamar tidur. Keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup, membuat Amanda Mu merendahkan suaranya, apakah kamu tidak lelah setelah naik pesawat selama lebih dari 10 jam? Kamu istirahat dulu, aku akan pergi berbelanja dan memasak makan malam. Aku tidak lelah. Setelah Ricky Mo selesai mengatakannya, dia tiba-tiba mendongak dan melihat ke Amanda Mu, tatapan matanya berbahaya, kamu sedang meragukan kekuatan fisikku. Tidak. Aku akan membuktikannya padamu. Aku tidak mau melihatnya. Tidak mau melihatnya, kalau begitu kamu belakangi aku. Faktanya membuktikan bahwa Amanda Mu berpikir terlalu naif. Setelah Ricky Mo membawanya ke kamar, dia langsung membawanya ke kamar mandi. Ricky Mo menurunkannya dan membuka pancuran, mandi dulu. Dia telah duduk di pesawat selama lebih dari 10 jam, tubuhnya bau keringat. Amanda Mu mencoba berjuang, aku tidak mau mandi. Kamu bisa memandikanku. Ricky Mo mulai membuka baju. Pada akhirnya, Amanda Mu ditekan oleh Ricky Mo dan melakukannya sekali di dinding kamar mandi. Mereka berdua sudah lama tidak melakukan hal intim semacam itu. Ketika mereka kembali ke tempat tidur, Amanda Mu telah sangat kelelahan dan tidak bergerak lagi.
Ricky Mo menyesuaikan suhu AC, memeluknya lagi, dan mencium dahinya dengan lembut. Tidurlah jika kamu lelah. Mungkin suara Ricky Mo terlalu lembut, Amanda Mu benar-benar menutup matanya dan tertidur. Ketika dia merasakan napas orang dalam pelukannya menjadi stabil, Ricky Mo sedikit menopang badannya, dan melihatnya, dia menyadari Amanda Mu sudah tertidur. Dia mengulurkan tangan untuk merapikan rambut Amanda Mu, lalu menarik kembali lengannya, bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang tamu. Tidak seperti apartemennya yang dingin dan sepi, apartemen Amanda Mu jelas jauh lebih hangat. Ada beberapa benda kecil yang lucu di ruang tamunya, itu tampaknya untuk dimainkan oleh anak-anak. Ricky Mo berjalan ke sana, dia mengulurkan tangannya dan mengambil salah satu boneka beruang. Dia menatapnya selama beberapa detik, lalu meletakkannya kembali. Dia mengenakan topi, mengambil dompet dan pergi keluar. Dia membeli sebungkus rokok di toko di gang. Dia berdiri di depan tempat sampah di lantai bawah, dan merokok beberapa batang rokok. Dia berencana untuk kembali ke kediaman Amanda Mu. Ketika dia baru mengangkat kakinya, dia seolah-olah mengingat sesuatu. Dia kembali ke toko lagi untuk membeli permen karet. Amanda Mu masih tertidur, Ricky Mo pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Herman Mo ingin mengendalikannya, Joanna Mo juga masih di tangan Herman Mo. Jika dia membuat kesepakatan dengan Herman Mo, dan menyuruh Herman Mo untuk mengembalikan Joanna Mo, Herman Mo pasti akan semakin menjadi-jadi. Ketika dia benar-benar dikendalikan oleh Herman Mo, dia sudah sangat sulit ingin menyelidiki kasus penculikan waktu itu. Dia telah memeriksanya selama bertahun-tahun, dengan tidak mudahnya dia semakin dekat dengan kebenaran, haruskah dia menyerah begitu saja? Namun, betapa Amanda Mu ingin bertemu dengan Joanna Mo, dia tahu itu lebih baik daripada siapapun. Ricky Mo menunduk, membersihkan busa di tangannya, dan berjalan keluar dari kamar mandi ke tempat tidur. Dia menatap Amanda Mu sejenak, kemudian kembali ke tempat tidur dan memeluknya. Ketika Ricky Mo bangun, posisi di sampingnya sudah kosong. Kemana Amanda Mu pergi? Dia langsung bangun dan duduk, tanpa memakai sandal, dia membuka pintu dan keluar dari kamar. Apartemen Amanda Mu sangat kecil, satu kamar tidur dan satu ruang tamu, dapur serta ruang tamu saling terhubung. Gerakan Ricky Mo sedikit ribut, Amanda Mu yang di dapur juga bisa mendengarnya. Dia menoleh untuk melihat Ricky Mo dan berkata sambil tersenyum, sudah bangun. Sebentar lagi sudah boleh makan. 325 Amanda Mu berselingkuh. Setelah Amanda Mu selesai mengatakannya, dia berbalik lagi dan terus memasak. Ricky Mo berjalan mendekatinya, memeluknya dari belakang, hawa panasnya saat dia berbicara terasa di atas kepalanya, kamu masak apa? Semuanya makanan favoritmu. Amanda Mu dipeluk olehnya sehingga gerakannya terbatas. Dia dengan lembut mendorongnya dengan sikunya, lepaskan aku, jangan mengganggu aku memasak. Ricky Mo jarang mendengarkan perkataan Amanda Mu dan ia melepaskannya, dia bersandar di samping untuk melihatnya memasak. Dia menoleh untuk melihat keluar jendela dan menyadari bahwa langit sudah gelap, tadi dia berjalan datang dengan terburu-buru, jadi dia tidak melihat jam. Dia kembali ke kamar tidur untuk melihat jam, dia menyadari sudah jam 7 lewat. Tidurnya ini agak sedikit terlalu lama. Ketika dia kembali ke dapur, Amanda Mu sudah memegang mangkuk untuk mengambilkan nasi. Ricky Mo mengeluarkan beberapa masakan yang diletakkan di atas meja dan meletakkannya di meja makan, lalu kembali ke dapur untuk mengambil nasi. Ketika Amanda Mu duduk di meja makan, dia tidak bisa menahan diri untuk tertawa kecil. Apa yang kamu tertawakan? Ricky Mo mengangkat kelopak matanya dan menatapnya. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, tidak ada, aku hanya merasa kamu sekarang cukup bisa tinggal di rumah. Ricky Mo jelas sangat tidak puas dengan pernyataannya, apakah aku dulu tidak tinggal di rumah? Dulu. Ricky Mo dulunya hanya seorang tuan muda, dia sangat angkuh. Ketika mereka masih tinggal di villa, mana pernah dia masuk ke dapur. Amanda Mu hanya tersenyum dengan bibir tertutup, dia tidak menjawabnya. Bagaimanapun dia tidak mungkin mengatakan perkataan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ricky Mo mendengus dingin, kemudian mulai makan. Di sore hari, dia tertidur sebentar, jadi malam hari, Amanda Mu tidak bisa tidur. Dia memainkan ponselnya sebentar sambil berbaring di tempat tidur, kemudian dia menanyakan tentang masalah di kota M kepada Ricky Mo. Kapan Charles dan yang lainnya pulang? Ricky Mo sebelumnya pernah mengatakan bahwa dia kembali paling awal. Ricky Mo mengulurkan tangan dan meraihnya ke dalam pelukannya, mereka berangkat hari ini, dan akan tiba besok. Apakah masalah ayahnya benar-benar hanya sebuah kecelakaan?
Amandamu sama seperti Ricky Mo, agak sedikit curiga dengan masalah ini. Ricky Mo merenung sejenak dan berkata, pihak kepolisian mengatakannya seperti itu. Amandamu bisa mendengar makna di balik perkataannya dan dia bertanya, bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Menurutmu bagaimana menurutku? Ricky Mo menunduk dan mengulurkan tangannya untuk mencubit hidung Amandamu. Amandamu menyingkirkan tangannya, dia menggunakan jari-jarinya lagi untuk menyentuh bulu matanya, dan berkata dengan berseru, kenapa begitu panjang? Amandamu tidak bisa membuka matanya, ia menyipitkan matanya dan menyingkir dari tangannya, yang kamu lebih panjang, mainkan saja punyamu sendiri. Terdengar sedikit tawa dalam suara Ricky Mo, yang aku panjang. Amandamu merasa bahwa dia telah diajari menjadi tidak baik oleh Ricky Mo, itu jelas-jelas merupakan sebuah kalimat yang tidak terdengar ambigu, tetapi dia merasa bahwa apa yang dikatakannya bukan dengan maksud seperti itu. Ricky Mo menatapnya dengan setengah menyanggah tubuhnya dan bertanya dengan serius, tidak bicara lagi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya mengatakan bahwa bulu mataku tidak sepanjang punyamu. Amandamu mendorongnya kembali ke tempat tidur. Kenapa kamu begitu kasar? Ada yang lebih kasar, atau kamu pergi tidur di sofa saja? Tidak tahu malu. Ricky Mo tampak seperti sedang bercanda dengannya, dia berkata dengan santai, tidak ada AC di ruang tamu, sangat panas. Amandamu malas untuk mempedulikannya, ia menarik selimut dan menutupi kepalanya, kemudian dia tertidur. Dini hari berikutnya, Donnie datang untuk menjemput Ricky Mo. Herman Mo dan yang lainnya akan kembali ke kota J hari ini, dia dan Ricky Mo akan mulai berakting sebagai pasangan suami istri yang bercerai lagi. Di lantai bawah di apartemen, ketika Donnie melihat Ricky Mo datang, dia turun dari mobil dan membukakan pintu untuknya, dia berkata dengan hormat, selamat pagi, Tuan Muda. Ricky Mo menjawab, pagi. Kemudian dia membungkuk dan masuk ke mobil. Donnie tertegun di tempat. Biasanya, jika dia menyapa Ricky Mo atau mengatakan sesuatu, Ricky Mo hanya akan menjawabnya, dengan ringan, atau mengangguk. Hari ini, dia menjawabnya, pagi, sepertinya mood Ricky Mo hari ini sangat baik. Donnie menutup pintu dan pergi ke sisi lain mobil untuk mengemudi. Dari kaca spion, dia melihat wajah Ricky Mo penuh dengan semangat. Donnie tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, ini adalah kekuatan cinta. Mereka berdua langsung pergi ke perusahaan Mo. Meskipun Ricky Mo dan Herman Mo pada dasarnya sudah bermusuhan, tetapi ketenangan di permukaan masih harus dipertahankan. Joanna Mo masih di tangan Herman Mo, jadi Ricky Mo tidak berani bertindak gegabah. Dan perusahaan Mo sekarang semua dikelola oleh Ricky Mo, Herman Mo juga tidak berani bertindak gegabah. Mereka berdua saling menyeimbangkan, dan untuk saat ini tidak berencana untuk mengambil tindakan. Betapa Amandamu peduli dengan Joanna Mo, Ricky Mo sangat jelas di dalam hatinya. Jika tidak ada kepercayaan diri sepenuhnya, dia hanya bisa tinggal di perusahaan Mo, dan terus membantu Herman Mo mengelola perusahaan Mo, dia membantunya menjaga kekayaan dan nama baik keluarga. Orang lain hanya melihat bagian luar keluarga Mo yang kaya dan bermartabat, tetapi tidak tahu bahwa bagian dalamnya sudah lama membusuk. Ini juga salah satu alasan mengapa Ricky Mo beberapa tahun ini tidak ingin kembali ke rumah lama. Tidak peduli itu Herman Mo, atau kerabat lain keluarga Mo, semua bergantung pada perusahaan Mo untuk mempertahankan identitas dan ketenaran mereka, bahkan melakukan apapun demi ini. Begitu Ricky Mo memasuki lift, ponselnya berdering. Begitu dia mengeluarkannya dan melihatnya ternyata James Gu yang menelepon. Dia menelponnya pagi-pagi seperti ini, pasti berkaitan dengan masalah media sending. Ricky Mo menjawab telepon dan bertanya, ada apa? Nada bicara James Gu sedikit tidak biasa, dia berkata dengan sedikit ragu, apakah kamu sudah kembali ke kota J? Ricky Mo berkata, sudah. Donnie yang di belakangnya mengikutinya masuk, pintu lift tertutup, tidak ada sinyal di lift, dan tidak bisa lagi menerima telepon. Ketika keluar dari lift, Ricky Mo menelpon James Gu lagi. Ricky Mo berjalan ke kantor sambil berkata, tadi tidak ada sinyal di lift, ada masalah apa, ayo katakan saja. James Gu yang di sana terdiam sesaat, kemudian dia mendengarnya berkata dengan ragu, apakah kamu sudah pernah bertemu dengan Amanda? James Gu mengatakan tentang hal ini, kenapa Ricky Mo tidak bisa menebak apa yang ingin dikatakan James Gu kepadanya, apakah itu berkaitan dengan Amandamu? Ricky Mo menghentikan langkahnya, alisnya sedikit mengerut, dan nada bicaranya menjadi berat, apa yang terjadi pada Amandamu?
James Gu di sisi telepon lain dengan sensitifnya menyadari perubahan dalam nada bicara Ricky Mo, dia meragu untuk waktu yang lama. Ketika kesabaran Ricky Mo hampir habis, dia berkata kepadanya dengan kecepatan yang sangat cepat, aku tahu kamu sangat peduli dengan Amandamu, tetapi dia adalah wanita, terkadang memang seperti itu, tidak setiap wanita bisa seperti Lucy Sen. Ricky Mo tidak tahan dengan James Gu yang bertele-tele, dia memotong perkataannya dengan kesal, cepat katakan apa yang ingin kamu katakan. Hampir langsung, James Gu menjawabnya, Amandamu berselingkuh. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Suara dingin Ricky Mo terdengar di ujung telepon sana, aku akan menyuruh Doni untuk membantumu mencari spesialis otak untuk diperiksa. James Gu tertegun sejenak, kemudian dia merespons, kenapa kamu tidak percaya padaku, yang aku katakan itu benar, aku punya buktinya. Selanjutnya 326 kerasukan.